Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita masih membahas tentang usulul iman atau rukun-rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa tugas malaikat yang berkaitan dengan alam manusia. Berikutnya di antara tugas para malaikat yang berkaitan dengan dunia atau alam manusia adalah bahwa malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Ya. Menjaga manusia dari apa? Yaitu menjaga manusia dari gangguan jin, dari setan, dan menjaga manusia dari musibah atau bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Jadi kita itu selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, ya, di depan dan di belakang kita. Jadi depan kita ada malaikat, belakang kita juga ada malaikat, kiri kanan kita juga ada malaikat. Jadi paling tidak itu ada 4 malaikat yang selalu mengiringi kita, ya, kiri kanan depan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi malaikat-malaikat ini menjaga kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dijaga, kita dilindungi. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain hanya Allah. Yang menjaga dan melindungi kita itu adalah, ya, Allah dengan mengutus malaikat-malaikatnya sebagai penjaga kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, ya, tadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Ibnu Abbas mengatakan yaitu malaikat yang menjaganya dari depan dan belakangnya. Apabila datang takdirnya, maka mereka akan membiarkannya. Jadi malaikat-malaikat yang menjaga ini, ya, selama kita belum ditakdirkan untuk meninggal dunia, ya, dia akan menjaga dan melindungi kita. Nah, kalau sudah takdirnya, misalnya dalam suatu bencana, dalam suatu musibah, kalau memang kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk meninggal di tempat itu, ya kita tidak dijaga lagi. Tapi kalau selama belum takdirnya kita meninggal, ya di situ dia akan dijaga oleh para malaikat-malaikat ini. Ya, jadi manusia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu menyewa pengawal. Sudah ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita 24 jam, menjaga kita. Jadi selama kita masih kehendaki oleh Allah untuk hidup, ya malaikat-malaikat ini akan menjaga dan melindungi kita. Nah, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ya sudah waktunya, ya mereka akan meninggalkan kita atau membiarkan kita, ya, supaya malaikat yang lain melaksanakan tugasnya, gitu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ma min abdin illa bihi malakun muwakkilun yahfizuhu fi naumihi wa yaqzatihi minal jinni wal insi wal hawami. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia mengatakan, ya, tidak ada seorang hamba pun kecuali ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya saat tidur maupun saat terjaga. Jadi kita tidur, kita terjaga, itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Yaitu dari gangguan jin atau gangguan manusia, atau dari hewan yang berbisa atau hewan buas. Jadi dijaga dan dilindungi oleh Allah, ya, dari mara bahaya. Bahaya itu dari jin, dari setan, atau dari manusia, atau dari hewan buas. Fama minha syai'un ya'tihi yuriduhu illa qala wara'aka. Tidak ada sesuatu yang mendatanginya dan menginginkannya kecuali malaikat itu berkata, awas di belakangmu, ya. Jadi terkadang orang itu ketika ada mara bahaya atau apa itu, ya secara refleks, ya. Kalau kita lihat beberapa kejadian itu nyaris, ya, misalnya di tengah jalan, ya nyaris saja terjadi kecelakaan, tapi ya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap selamat. Dalam banyak kejadian, ya, dalam bencana alam atau dalam beberapa peristiwa itu, ya mereka diselamatkan. Jadi diperingatkan oleh malaikat, awas di belakangmu ada bahaya, sehingga dia tidak lengah, ya. Illa syai'an bi'idnillahi fihi fayusibuhu. Kecuali sesuatu yang diizinkan oleh Allah, maka sesuatu itu akan menimpanya. Ya, kalau memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, di situ dia celaka, nah ini tidak dijaga oleh malaikat. Kenapa? Karena Allah sudah menghendakinya, ya, itu takdirnya tadi, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam riwayat lain disebut oleh Ibnu Jarir dari Ka'ab bin Al-Akhbar, ia berkata, seandainya anak Adam dapat melihat seluruh lembah dan bukit secara nyata, law tajalla libni Adam kulla sahlin wa husnin la ra'a ala kulli syai'in min dzalika syayatin. Jadi seandainya anak manusia dapat melihat seluruh lembah dan bukit secara nyata, ya untungnya kita tidak bisa melihat, niscaya ia akan melihat bahwa pada setiap bagian dari itu terdapat setan-setan. Di lembah, di bukit, di mana-mana itu kita berada, di situ banyak ya, setan-setan itu. Kalau bukan karena Allah menugaskan para malaikat untuk menjaganya, seandainya tidak ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melindunginya, ya dalam makan, minum, ya niscaya mereka setan-setan itu akan mencapik-capik kalian. Ya, kita selamat karena dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, ini pentingnya dimanapun kita berada, ya perbanyak doa setiap saat, ya dalam semua keadaan. Kita biasakan kita selalu berdoa, ya bahkan ketika kita masuk kamar mandi aja diperintahkan untuk berdoa, ya, supaya apa? Dijaga oleh para malaikat, ya. Yang dekat kepada kita adalah malaikat-malaikat Allah. Kita keluar rumah perintahkan untuk berdoa, ya supaya apa? Ya, supaya selamat. Ya, kita masuk rumah kita sendiri diperintahkan untuk berdoa. Jadi kalau kita masuk rumah, kita baru datang dari rumah, ya kita buka pintu, bacalah basmalah, ya, atau ucapkan salam. Nah, kalau itu kita baca, setan ini nggak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Ya, nah, ini diantara pentingnya kita berdoa, ya, agar kita dijauhkan dari gangguan setan, karena setan itu di mana-mana. Ya bahkan ketika kita sholat saja ada setan situ yang selalu mengintai manusia. Nah, ini kalau tadi tidak dijaga dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah, ya setan itu akan ya menguasai kita. Di antara tugas malaikat yang berkaitan dengan dunia manusia adalah meneguhkan orang-orang yang beriman, meneguhkan, menguatkan hati orang-orang yang beriman. Yang menguatkannya lewat apa? Ya lewat hatinya. Ya. Jadi malaikat-malaikat itu bisa berkomunikasi dengan kita yang lewat hati kita. Yang membisikkan ya ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ra'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan." Ya, idz yuha, ya, ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbmu, ya, mewahyukan kepada para malaikat. Allah mewahyukan kepada para malaikat, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Ya, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ra'ba, kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi kalau bagi orang-orang beriman diberikan keteguhan, ya,
diberikan kekuatan. Yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, di dalam hatinya akan diberikan rasa ketakutan. Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebenarnya orang-orang beriman ini akan dikuatkan hatinya, dikokohkan, diteguhkan keimanan. Nah, ini di antara tugas malaikat tadi, supaya meneguhkan, mengokohkan hati orang-orang beriman. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas malaikat yang berikutnya adalah, di antara malaikat-malaikat itu yang ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia, yang kita sebut dengan malaikat siapa Pak? Israel. Ya. Ini yang mencabut nyawa itu malaikatnya satu atau banyak Pak? Ya, yang mencabut nyawa itu malaikatnya hanya satu atau banyak? Ya banyak. Ya, pemimpinnya satu, malaikat Israel, tapi anak buahnya banyak. Ya, kadang ada orang yang bertanya, itu kalau dalam sekali waktu banyak yang meninggal, itu nyabutnya bagaimana? Ya, karena malaikat itu tidak hanya satu. Ditugaskan oleh Allah itu tadi, setiap manusia saja tadi itu diikuti oleh 4 malaikat, Raqib, Atid, terus depan belakangnya, malaikat yang menjaganya dari mara bahaya di depan dan belakangnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi manusia itu selama belum ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka dia akan dijaga oleh malaikat. Tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, didatangkanlah malaikat maut. Malaikat yang menjaga ini dia akan menyingkir, meninggalkan dia. Gantian tugasnya, satu menjaga, satu mencabut nyawa. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu, kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Jadi kita selamat dijaga oleh malaikat, kita meninggal dunia juga dijemput oleh malaikat. Jadi kehidupan kita selalu berkaitan dengan malaikat. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Yang disuruh menjaga dia menjaga, yang disuruh mewafatkan orang dilaksanakan. Jadi masing-masing mereka melaksanakan tugasnya, karena sama-sama tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, malaikat-malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah sudah mengatur kehidupan manusia itu sedemikian rupa. Jadi tidak perlu lagi pengawal-pengawal
sudah ada pengawal-pengawal yang diutus oleh Allah. Selama kan banyak ya orang-orang yang itu, walaupun dia diancam, di macam-macam itu ya, diincar kematiannya, tapi ya dia dijaga oleh Allah. Ada saja ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana malaikat itu mencabut nyawa manusia. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini ya proses malaikat itu mencabut nyawa manusia. Qala idza kharajat ruhul mu'mini talaqqaha malakani yus'idaniha. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, apabila ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya, maka akan disambut oleh dua malaikat yang membawanya naik ke langit. Ya, jadi yang mencabut nyawa itu, ya, itu bukan satu, dua malaikat di situ. Ada dua malaikat yang ya, nanti akan menyambutnya, membawanya. Malaikat itu membawa ruhnya ke langit. Ya, untuk apa dibawa ke langit? Kira-kira untuk apa dibawa ke langit? Qala Hammad fa zakara min tibi rihiha wa zakara al-miska. Ya. Jadi kalau yang dicabut nyawanya itu orang-orang beriman, maka ruhnya itu akan menyebarkan bau wangi yang lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi atau minyak yang paling wangi. Jadi kalau nyawa orang beriman yang dicabut oleh malaikat itu baunya sangat wangi. Ya. Nah, dibawa oleh malaikat menuju langit. Qala wa yaqulu ahlus sama'i ruhun thayyibatun ja'at min qibalil ardi sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu. Penduduk langit kemudian berkata, nanti begitu dibawa ke langit itu kan di langit itu ada malaikat-malaikat penjaga. Jadi setiap langit itu ada malaikat-malaikat penjaga. Nah, malaikat-malaikat penjaga langit itu dia akan mengatakan, ruh yang baik ini datang dari bumi. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang dahulu engkau huni. Didoakan tidak hanya ruhnya saja, tapi jasadnya juga semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah ya, jasad yang ditempati oleh ruh yang baik ini, ruh yang beriman ini. Maka ruh itu dibawa menghadap kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah ia menuju tempat akhir ajalnya. Jadi manusia itu ketika dicabut oleh nyawanya oleh malaikat itu dibawa menuju Allah. Untuk apa? Nah, nanti dia akan menempatkan catatan amalnya di tempat yang namanya illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin namanya. Yaitu catatan amalnya itu ketika sudah meninggal dunia nanti akan ditaruh di sana. Ya, sudah ditutup. Catatan amalnya sudah ditutup karena orangnya sudah meninggal. Ditaruh di tempat yang namanya illiyin. Ya, tempat yang tertinggi yang ada di langit. Nah, itu bawa ke sana. Ya. Nah, nanti setelah itu nyawanya ditaruh di mana? Ya, nyawanya akan kembali dibawa menuju tempat ajalnya, kuburannya. Nah, ada beberapa tempat ya, orang meninggal dunia itu nyawanya ada di mana saja. Ya, beda-beda.
beda-beda nanti, tidak satu tempat. Tergantung ya, yang meninggal ini siapa. Kalau yang meninggal ini para syuhada, nyawanya di surga, ya, ada di dalam tembolok burung yang ada di surga. Nah, nyawa para nabi itu beda lagi nanti, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum ya nyawa mereka dikembalikan ke kuburannya. Qala wa innal kafira idza kharajat ruhuhu, sungguhnya orang kafir itu apabila keluar ruhnya, qala Hamad wa zakara min ya nantiha wa zakara la'nan, kalau yang dicabut nyawanya itu orang-orang kafir, maka ruhnya itu akan menyebarkan bau yang busuk, lebih busuk dibandingkan dengan bangkai yang ada di dunia, ya. Ruhnya itu berbau busuk, ya. Maka ruh itu nanti akan dibawa juga ke langit. Wa yaqulu ahlus samai ruhun khabisatun ja'at min kibalil ardi, ya, penghuni langit atau malaikat-malaikat penjaga langit itu mengatakan, ya, ruh yang buruk ini datang dari bumi. Qala fayuqalu intaliqu bihi ila akhiril ajal, kalau ruhnya orang-orang tidak beriman, orang kafir, itu tidak diterima oleh langit. Karena baunya yang busuk itu, malaikat penjaga langit itu tidak akan menerimanya. Ya. Begitu sampai di langit pertama, disuruh kembalikan itu ruhnya. Ya. Tidak dibawa oleh malaikat, tapi dilemparkan ruhnya dari ya, langit itu. Kemana? Ke kuburannya, ya, kuburannya. Lalu catatan amalnya, ya, catatan amalnya orang-orang kafir itu. Kalau orang beriman tadi di tempat namanya Illiyin, kalau orang-orang kafir itu catatan amalnya ditaruh di tempat yang namanya Sijjin. Inna kitabal fujjari lafi Sijjin. Ya, catatan amal orang-orang tidak beriman, orang-orang kafir itu ada di namanya tempat Sijjin. Sijjin itu di mana? Sijjin itu adalah tempat yang paling sempit yang ada di dasar bumi. Ya, tempat yang paling sempit yang ada di dasar bumi. Di sana, karena dia tidak diterima oleh langit. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Nah, diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabri wa lamma yulhad, ya, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ruhusina tayra. Dari Al-Barra bin Azib, dia mengatakan kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah jenazah seorang laki-laki dari Ansor. Kami sampai ke kuburan walamma yulhad, ya, ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk jalas, nah maka kami juga duduk di sekeliling beliau. Ka'anna ala ru'usina tayra, seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Wa fi yadihi umudun yang kutu fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'izu billahi min azabil qabri marrataini aw salasan. Beliau memegang tongkat dan memukulkannya ke bumi, lalu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur,
ya, karena di dalam kubur itu ada azab, ada nikmat, ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Summa qala, lalu beliau bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Jadi ini kalau orang itu tadi cabut nyawanya tadi, dikembalikan ke kuburannya. Untuk apa? Yang gitu. Kuburannya untuk apa? Ya, nanti ada tugas malaikat berikutnya, yaitu malaikat munkar nakir. Tanyai di situ. Ya. Tanyai di situ. Jadi sesungguhnya seorang mukmin jika meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka para malaikat dengan wajah putih akan turun dari langit kepadanya, seolah-olah wajahnya itu adalah matahari. Ya, wajahnya bersinar putih bersih, ya, cerah. Ini malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah nanti ketika ada di kuburannya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa khanutun min khunutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Oh, ini ketika dicabut ya, belum ditaruh di kuburannya. Kalau tadi ceritanya Nabi kan memakamkan sahabat Ansor ini beliau cerita proses bagaimana manusia itu dicabut nyawanya. Ya. Jadi ketika orang itu sudah tiba ajalnya, dia akan cabut nyawanya, maka Allah ketika proses mencabut nyawa itu akan diturunkan malaikat nanti. Ya, ketika mau meninggal itu didatangkanlah dua malaikat tadi. Ini belum ke kuburannya, masih baru mencabut. Ya. Malaikat ini yang satunya membawa kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Ya. Dan juga ya, dia akan membawa hanut dari surga, seperti apa namanya itu, seperti peti ya. Hatta yajlisu minhu baddal basar. Ya, sampai malaikat ini duduk dengan orang itu, di dekat orang itu sejauh pandangan. Summa yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Ya. Jadi didatangkanlah tadi malaikat yang dari membawa kain kafan, dan kemudian didatangkanlah malaikat pencabut nyawa, ya, sampai duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah, ya, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhoannya. Jadi karena ini beberapa redaksi ya tentang hadis kematian ini, ada yang panjang, ada yang pendek hadisnya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqai fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yakhudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatim miskin ya wujidat ala wajhil ardi. Nah, nyawanya nanti dicabut itu seperti air yang keluar dari dari tempatnya, dari ceret ya. Jadi dia mengalir halus itu, karena nyawa itu ketika dicabut itu
kata Sayyidina Ali. Ya, orang meninggal dunia itu seperti kambing hidup yang dikuliti, sakit. Ya, orang meninggal dunia itu sakit. Maka tubuhnya itu kalau disentuh orang meninggal dunia, dia merasakan sakitnya. Ya, orang yang sudah dimandikan itu, ketika dimandikan itu disentuh orang itu, dia merasakan sakitnya itu, sakitnya ibarat luka tadi itu. Ya. Maka memandikan orang yang sudah meninggal dunia itu harus pelan-pelan, ya, karena dia merasakan sakit, bekas nyawanya dicabut tadi itu. Nah, bagi orang-orang beriman itu diberikan oleh Allah kenikmatan ketika dicabut itu seperti air yang keluar, jadi pelan, halus, gitu ya. Kemudian roh itu keluar bagaikan setetes air keluar dari mulut wadah, lalu malaikat maut mengambilnya. Ketika mengambil roh itu, ia tidak meletakkannya di tangan sekejap mata pun, akan tetapi mereka mengambilnya dan meletakkannya di atas kafan dan hanutnya. Ya, roh hamba tersebut keluar dengan wangi semerbak bagaikan misik yang paling wangi di dunia. Jadi kafannya itu sangat halus, sangat lembut, sehingga orang yang meninggal ini tidak merasakan sakit. Itu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman ketika meninggal dunia. Jadi karena sakitnya tadi, dulu ketika Nabi SAW mau diwafatkan, itu malaikat yang mencabutnya itu segan, ya, takut kalau itu menyakiti Nabi. Ini rahmat Allah kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang beriman ketika meninggal dunia tadi, ya, dicabut dengan sebaik-baiknya. Qala fayasuduna biha fala yamurruna ya biha ala malaim minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyibu fayaquluna fulanun bin fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Nah, ketika tadi sudah dicabut malaikatnya, jadi bungkus dengan kain kafan yang sangat halus dari surga, lalu dibawalah dia menuju langit, ya, maka penduduk penghuni langit atau penjaga langit, malaikat-malaikat penjaga langit itu kan bertanya, ya, ma hadzal ruh at-thayyib, ya, ruh siapakah yang berbau wangi ini? Malaikat-malaikat yang membawa mengatakan fulanun bin fulan, ini fulan bin fulan, ya, disebutkan dengan nama terbaiknya, ya, disebutkan dengan nama terbaiknya, jadi dimuliakan, ya, orang-orang beriman ini, ya, ketika meninggal dunia pun mereka dimuliakan oleh para malaikat Allah. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, ya, sampai ketika malaikat itu membawa ruhnya ke langit dunia, ya, fayastaftihuna lahu, maka malaikat-malaikat yang membawa ruh orang beriman itu meminta supaya dibukakan, fayuftahu lahum, lalu dibukakanlah pintu langit itu untuk mereka, ya. Kemudian setiap penghuni langit akan mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, tidak hanya dibukakan tapi diantarkan sampai langit berikutnya, sehingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah kitab hambaku ini di Illiyin, ya, tadi catatan amalnya itu ditempatkan di Illiyin, dan kembalikanlah ia ke bumi. Jadi setelah meletakkan catatan amalnya di Illiyin, dibawa ruh itu ke bumi. Sesungguhnya dari bumilah aku menciptakannya, kepadanya aku mengembalikannya, dan darinya aku akan mengeluarkannya sekali lagi. Manusia itu diciptakan dari tanah, akan dikembalikan kepada tanah, dan juga nanti akan dibangkitkan dari tanah juga, ya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Nah, baru setelah itu dibawalah ke kuburannya, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi.
Maka datanglah kedua malaikat. Nah, ini baru malaikat Munkar Nakir. Fayujlisanihi, ya, lalu datang dua malaikat yang mendudukkannya seraya bertanya kepadanya. Jadi baru ada namanya pertanyaan kubur, ya. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu bertanya kepada si mayit itu, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah, ya. Maka dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, ya, bagaimana pendapatmu, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka dia akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, ya, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Maka dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Jadi inilah pentingnya tadi, ya. Ilmu itu perlu sandarannya adalah kitab Allah. Ya, ditanya nanti, apa ilmu? Ilmuku itu adalah membaca Al-Quran. Maka Ibnu Qayyim itu mengatakan, al ilmu ma qalahu Allah wa ma qalahu Rasul. Ilmu itu adalah yang, ya, difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasul. Ini pegangannya, pijakannya, ya, pijakan ilmu itu ya harus dari situ sumbernya, gitu ya, referensi utamanya dari situ. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi apapun ilmunya, ya referensinya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah itu tidak meninggalkan apapun, ya, kecuali sudah disebutkan di dalam Al-Qur'annya. Ya, ini pentingnya tadi. Fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Lalu berserulah malaikat dari langit, hambaku benar, maka bentangkanlah baginya permadani dari surga dan pakaikanlah pakaian dari surga dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Kemudian Nabi bersabda, lalu datanglah semerbak wangi yang dibentangkan baginya sejauh pandangan. Ya, di situ dia, ya, dari tempatnya itu, makamnya itu diberikan bau yang sangat wangi. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul nusyabi thayyibur rihi. Beliau bersabda, datanglah seorang dengan paras yang indah, baju yang bagus dan wangi, seraya berkata, aku memberi kabar gembira dengan sesuatu yang membahagiakanmu. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah kamu? Wajahmu menampakkan kebaikan. Jadi mayatnya bertanya, siapa kamu? Ya, wajahmu menampakkan kebaikan. Dia berkata, aku adalah amalmu yang saleh. Ya, amal salehnya akan menjelma menjadi, ya, orang yang sangat seorang yang sangat indah, bajunya bagus, baunya wangi. Nah, itu yang akan menemaninya di kuburnya. Ia berkata, ya Allah, percepatlah datangnya hari kiamat agar aku bisa kembali pada keluarga dan hartaku. Nah, kalau orang-orang beriman, ya, itu difasilitasi oleh Allah di alam kuburnya dengan, ya, fasilitas yang begitu luar biasa. Ya, dijaga oleh Allah, malaikat-malaikat dihormati dan sebagainya, diberikan fasilitas yang, ya, sangat istimewa. Lalu setelah itu dia berdoa kepada, ya Allah, percepatlah datangnya kiamat supaya aku bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, ini kalau orang-orang
beriman, dia dapat nikmat dalam kuburnya, ya. Nah, kalau orang yang meninggal itu orang yang tidak beriman, wa innal abda al kafira idza kana fi qita'id dunya wa iqbalil akhirah. Kalau orang kafir itu menjelang meninggalkan dunia dan menjelang menuju akhirat, maka turunlah, ya, malaikat itu dari langit, ya, sudul wujuhi. Beda kalau malaikat yang datang pada orang beriman itu wajahnya putih bersih, bersinar seperti matahari. Nah, kalau yang datang kepada orang kafir wajahnya itu hitam, ya, uhumul musuhu, ya, wajahnya itu hitam dan membawa misuh, kain kasar. Kalau orang beriman tadi kain kafannya itu sangat halus dari surga. Kalau orang beriman, orang kafir itu kain kafannya dibawa oleh malaikat ini sangat kasar. Mereka duduk sepanjang pandangan darinya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya. Seraya berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Ya, jadi dalam riwayat lain itu nyabutnya itu tidak seperti orang beriman tadi. Kalau orang beriman itu seperti air yang keluar dari wadah. Nah, kalau orang kafir ini lain, ya. Qala fatafarruqu fi jasadi. Kemudian jiwa itu terpecah belah di dalam tubuhnya. Masya Allah. Lalu malaikat maut mencabutnya bagaikan tongkat, ya, dengan cabang yang banyak, dicabut dari wol yang basah, kasar dia nyabutnya, ya, sehingga terasa sakitnya. Ketika mengambilnya, malaikat maut tidak meletakkan di tangannya sekejap mata pun, tetapi langsung meletakkannya di atas misu kain kafan yang kasar tadi, sehingga dia merasakan sakit. Nyabutnya juga sakit, ya, dia ditaruh kafan juga sakit. Ruh tersebut keluar dengan bau bangkai yang paling busuk di muka bumi. Kemudian dibawa ke langit, ya, dan malaikat pun menanyakan ruh, siapakah yang busuk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang paling buruk di dunia, sehingga mereka sampai ke langit dunia, lalu minta dibukakan, ya, ruhnya sampai ke langit dunia, lalu minta dibukakan pintu langit dunia. Fala yuftahalahum, maka tidak dibukakan pintu langit pertama itu. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, la tufattahu, ya, tidak dibukakan untuk mereka abwabus samai, pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga sampai, ya, unta itu masuk ke lubang jarum. Ini kiasan, ya, unta masuk lubang jarum artinya mustahil, gitu ya, maksudnya begitu, mustahil, ya, mereka akan bisa lewat langit, ya, dan masuk surga. Ini orang-orang kafir. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Maka ketika tidak dibukakan pintu langit, diapakan? Ya, dijatuhkan lagi ke kuburannya tadi, nyawanya dikembalikan ke kuburannya, dan kitab catatan amalnya ditulis di tempat yang namanya sijjin fil ardis sufla, ya, di bumi yang paling bawah, di dasar bumi. Fayutrahu ruhuhu torhan, ya, kemudian ruh tersebut dilemparkan dari langit. Jadi bayangkan, jadi tidak dibawa oleh malaikat ke kuburannya. Kalau orang beriman dibawa, ya, ke kuburannya, ditaruh di kuburannya. Tapi orang kafir itu dilemparkan dari langit. Begitu nggak diterima, dilemparkan ruhnya ke kuburannya lagi. Summa qara'a wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu mim makanin syahiqin.
Lalu beliau membaca firman Allah, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung-burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya, dikuburnya. Lalu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Lalu kedua malaikat itu menanyainya, ya sama tadi, siapa Rob kamu? Nah, kemudian dia tidak bisa menjawab, la adri, saya nggak tahu. Fayaqulani lahu, malaikat kemudian bertanya, wa ma dinuka? Ya, kemudian mayat itu mengatakan, saya nggak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ya, siapa laki-laki yang telah diutus oleh Allah kepadamu? Fayaqulu la adri. Ya, dia mengatakan tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama'i an kadzaba fa'afrisuhu lahu minan nar. Ya. Lalu menyerulah malaikat penyeru dari langit, hambaku pembohong, maka bentangkanlah hambaran dari neraka dan bukakanlah baginya satu pintu menuju neraka. Jadi ya, dibentangkan tempat tinggalnya di situ, apa namanya, hamparan dari neraka, dan dibukakan pintu neraka, ya, fayatihi min harriha, maka dia akan merasakan panasnya, padahal belum masuk neraka ini. Di kuburnya itu belum masuk neraka, karena masuk neraka itu nanti setelah di yaumul hisab, ya, setelah dibangkitkan lagi nanti baru dihisab. Di dalam kuburnya itu dia sudah merasakan panasnya neraka karena pintu neraka sudah dibuka, ya. Jadi lalu didatangkanlah panas neraka dan anginnya yang panas serta kuburannya disempitkan baginya sehingga tulang-tulangnya berantakan, dihimpit oleh bumi. Ini orang-orang kafir. Kalau orang beriman, dia bagaimana? Kuburnya diluaskan 70 hasta, 70 kali 70. Jadi kalau kita melihatnya, ya, 140, ya 140 ya, 70 kali 70 1400 hasta. Masya Allah, nikmat kan. Ya, kalau kita melihatnya sempit, tapi diluaskan oleh Allah. Ya, maka kalau ada yang jasadnya utuh itu, ya, dijaga oleh Allah tadi, ya. Ya, jadi kalau orang tidak beriman, ya tadi, himpit oleh bumi. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, datang laki-laki yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Fayaqulu, ya, lalu dia mengatakan, abshir billadzi yasu'uka hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Ya, aku membawa kabar buruk dan yang membuatmu tidak senang. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah kamu? Nah, itu bertanya kepada sosok orang yang buruk, busuk dan pakaiannya buruk tadi, siapa kamu? Ya, dia menjawab, aku adalah amal burukmu. Kemudian ia berkata, ya Rabbu, janganlah, ya, datangkan hari kiamat. Ya, jadi karena dia sudah melihat begitu, apa yang dikatakan, ya, supaya kiamat itu tidak didatangkan. Kenapa? Kalau datangkan kiamat, ya sudah selesai dia, karena dia adab, ya, belum datangnya hari kiamat, ada sudah dibukakan pintu neraka sehingga dia merasakan panasnya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman ketika di alam kuburnya itu mintanya supaya kiamat dipercepat, supaya bisa cepat masuk surga. Kalau orang beriman, kalau orang tidak beriman malah minta ditunda, gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau disampaikan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam tadi mas kalau kita meninggal kan amal kita dicatat di ujian. Iya. Nah, kalau orang yang meninggal atau kafir di sijin. Nah, kemudian kalau kita diangkat ke langit. Nah, pada saat kalau tidak akan langit itu, kan kalau orang meninggal kan
dua kuburan dia sendiri bersama ya tahu katanya kan. Tanyanya apa itu yang kemudian dikembalikan ke kuburannya pada waktu kapan. Jadi kalau saya yang meninggal itu di kuburan kan bisa ke kuburan. Kalau di laut misalnya itu dia kemana Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti karena ruh tadi jasad itu beda-beda juga gitu ya. Kalau yang orang beriman kan dimakamkan ya, dimakamkan. Kalau orang-orang tidak beriman itu kan bahkan ada yang dibakar, ya kan? Ada yang dibakar. Kemudian abunya ada yang dibuang ke sungai atau di mana. Itu ada cerita nanti ada orang beriman dulu memerintahkan kepada keluarganya supaya kalau dia meninggal dunia itu jasadnya dibakar, lalu ditaburkanlah itu abunya itu ke laut. Supaya apa? Supaya tidak ditanya oleh malaikat, kan gitu pikirnya kan begitu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan kembali itu ya, lalu dia ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya melakukan itu karena saya takut engkau azab ya Allah. Ya, takut diazab oleh Allah ya, akhirnya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja nanti dia akan mendapatkan pertanyaan itu ya tetap di situ tempat ajalnya tadi ya, tempat ajalnya namanya. Jadi tempat ajalnya itu bisa di kuburannya atau bisa di tempat lain ya. Tadi kalau dia tenggelam, nah itu ya di situ di laut misalnya, atau dia dimakan, jasadnya dimakan ikan misalnya. Nah, bagaimana ya di situ ya. Jadi Allah Maha Kuasa untuk nanti mengumpulkan kembali ya jasadnya itu ya. Jadi ada orang yang berusaha merekayasa pun ya tetap kuasa Allah itu tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun gitu ya. Jadi kalau orang kafir tadi udah jadi abu ya tetap saja di situ ya, mereka akan merasakan dengan berada di alam lain, namanya alam barzah ya. Manusia melihatnya ya tampilannya seperti itu, tapi di balik itu kan ada maka nanti ya bisa nggak ada portalnya, portal berbeda. Jadi alamnya udah alam ruh ya, alam antara alam barzah itu kan beda, sama dunianya sudah beda ya. Iya. Jadi ya memang bukan di alam dunia, sudah bukan di alam akhirat, itu alam antara barzah itu. Ya. Kalau alam akhirat nanti kan dibangkitkan lagi itu, dihidupkan lagi. Beda dimensi, ya, beda dimensi atau beda alam, ya, dimensi atau alam, alamnya alam ruh. Ya. Gitu Pak ya. Jadi tetap Allah Maha Kuasa untuk menanyanya. Teknisnya bagaimana? Nah, itu wallahu a'lam. Kenapa? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.